Gimana, silakan kalian dong. Yang ciwi-ciwi. Seneng sih pastinya. Seneng gak sih? Kalian kayak nggak yakin gitu. Seneng banget, gila. Jujur li aku seneng banget tapi deg-degan juga sih. Kayak karena tahu bakal banyak yang nonton kita kan. Kayak pasti ada. Banyak yang nonton aku kita kan. Gak maksudnya pasti ada. Iya, maksudnya kan aku juga pengen tahu nanti review dari orang-orang kayak gimana gitu. Lagi di kamar situ, lagi kamar sih, lagi tidur gitu. Kalau udah cerita ya selesai. Waktu itu Jangan nanggung. lagi di kamar terus kayak dapet chat gitu, kamu dipilih. Emang gitu ya? Nggak gitu sih, kayak selamat ya gitu. Bukan lu tiba-tiba muncul ya pas lagi syuting. Iya sih sebenarnya mirip kayak gue nggak diundang gitu. Kayak nggak. Karena lagi rolling ya udah. Iya kayak udahlah ada Gaby kan masuk. Gitu. Terus kaget sih awalnya, tapi kayak seneng. Gimana Mir? Tiba-tiba datang kan? Iya, kayak aku nggak tahu ada Emir. Nggak, gue sih waktu itu gue casting bareng sama Z, sama satu lagi ada potensial buat jadi Dini juga. Siapa? Wih, kepo, saingan gue siapa? Kamu udah menang. Udah ya? Gila. Iya, nggak cuman di casting dan gimana ya? I felt like it was a good session karena kayak kita tuh aku casting langsung sama Kak Gita kan. Sama Kak Gita, dan Kak Gita tuh tipe yang benar-benar aku suka banget sutradara-sutradara yang bisa diajak ngobrol, logika di belakang scene seperti apa, di belakang setiap emosi. Jadi pas casting pun dia memberi aku freedom untuk menurut kamu di posisi ini karakter seorang Raka tuh bakal kayak gimana behaviornya. Jadi nggak ngikut script banget. Dan itu menurut aku cara casting yang tepat karena not only are you testing their acting capabilities, tapi juga ngetes seberapa cocok visi dan misinya antara sutradara dan pemain. Karena walaupun skillnya mungkin bagus pemain atau sutradara, tapi kalau visi misinya nggak cocok bisa jadi kacau itu. Nah dari awal Kak Gita udah nunjukin aku bahwa kita cocok secara itu gitu, and that's what made me excited juga pas dibilang kamu dapat perannya gitu. Kalau aku, waktu itu aku juga casting sih sama beberapa member JKT48 yang lain casting. Terus pas saat itu aku dikasih tahu Zi, kayaknya kamu dapat deh project yang ini. Terus katanya film horor. Terus sempat juga ada meeting online gitu sama director gitu-gitu. Nggak ada kamu. Itu terus dibilang ada satu lagi member JKT yang ikut. Tapi aku nggak tahu itu KGB ikut. KGB nggak ngomong apa-apa sih. Karena aku bilang aku datang pas syuting. Iya. Ya males banget. Awalnya kata kan ikutan. Oke, terus aku kayak, wih ada temennya nih gitu kan. Aku masih nggak tahu tuh member siapa, ternyata KGB. Terus kayak, nyangka nggak ya? Hah? Nggak nyangka. Gak nyangka. Soalnya kita castingnya nggak bareng. Nggak bareng, kita Iya. castingnya waktu itu nggak bareng. Bisa. Aku sama beberapa member JKT yang lain. Terus kayak, Tapi kenapa ya? Aku nggak di casting sama member JKT yang lain, bukan member JKT banyak yang casting jadi Dini. Nah, Nggak, Emir mah nggak perlu casting ya kak ya? nggak tahu. Tapi Nggak perlu aku lumayan aku casting aja. casting yang sama member JKT. Abis itu casting yang sama casting sama kamu. Abis itu aku meeting lagi dulu. Jadi mungkin kayaknya peran Dini rada sakral ya. Mungkin apa mereka kayak mengkhawatirkan saya, tapi alhamdulillah saya bisa menjadi Dini. Nonton tapi nggak dijadiin patokan sih. beda. Ada unsur banyak sih sebenarnya beda menurut aku. Tapi kalau alur cerita masih mirip. Mirip banget, cuman dengan tambahan-tambahan kayak touch of budaya kita. Karena culture kan beda kan Iya, Korea mana sama ada dukun di Indonesia. Korea, mungkin ada sih, mungkin ya, tapi nggak seperti dukun kita ya, nggak Iya. seperti Mang Anja. Seragam sekolah, cuaca, dan lain. Apa sih? Kayak pas aku ngomong langsung Kenapa ngegas banget ya? Lu lagi ngomong? iya pas cuacanya juga kan kalau misalnya di sana tuh morning dive aslinya tuh ini kan musim salju. Iya, lu mau musim salju di mana di sini kan? Kita nggak ada hujan es batu di sini. Sorry. Halo, aku Emir JKT48, aku berperan sebagai kakak. Udah, gue doang. Halo, aku Zi Mahira. Ah. Ya, enggak Zi JKT48 lah. Aku berperan sebagai Dini.
Kalau aku Gaby Mahira, enggak dong. Kalau aku Gaby, Kok jadi kayak Raja Minyak begini? berperan sebagai Vanessa. Vanessa itu antagonisnya sih, kayak geng pembulinya itu. Vanessa di sini orang yang dewasa gitu, orang yang dewasa dibanding teman-teman lainnya. Tapi ya karena kebawa geng dan pengen ngebully orang, jadi dewasanya agak berkurang. Kalau lu gimana? Ini gue gitu-gitu aja sih. Allah. Emang tuh Kakak-kakak itu anak indigo, punya kemampuan untuk bisa melihat yang di dunia lain lah hitungannya ya. Karena kemampuan ini dia dikucilkan, karena umpamanya kan orang-orang tuh takut sama yang mereka tidak ngerti gitu. Jadi dengan kakak ini susah banget berteman, dan akhirnya berteman sama ini si setan gitu. setan, jurik, Jadi hantu. hantu. Bukan. Tuh bilang Di sini. takut kan? Diam. Diam di sini. Aku hantu yang super slay sih. Super Pokoknya slay. satu kata yang bisa mencerminkan Dini adalah Super slay. Dini baby slay lah. Ngejelasin banget. Spending time sama mereka sih sebenarnya. Itu challenge. Challenge banget. ya. Sama anak-anak lagi gitu Iya, ya. aduh ya ampun gitu lah. Enggak. But for me, paling susah itu pertama mendalami ketakutan. Ada itu perasaan yang nggak setiap hari aku rasakan gitu ya. Yang takut sampai kayak gitu kan, sesuatu yang kayak nggak kejadian setiap hari gitu. Jadi itu susah. Kedua, sebenarnya bener sih, ini gue jujur, pas perpisahan itu susah. Karena setiap kali syuting, kalau nyaman dan segala macam itu umpamanya kan ke aku kayak, oke, aku lagi di sini, ini keluarga baruku gitu. In a sense, that's the beauty, and itu double edged sword banget, karena kayak on one hand itu aku punya keluarga baru, tapi on the other hand ini keluarga cuma sementara dan aku harus ninggalin. Jadi ninggalin keluargaku inilah, waktu itu susah banget. Nanti aku bilang sama sih sama Zemir gitu. Kalau tantangan aku justru karena kebiasaan aku, rutinitas aku sama Kak Gaby kan biasanya kan nyanyi dan nari gitu kan. Acting tuh justru baru gitu buat aku sama Kak Gaby. Mungkin ya emang di JKT48 kita juga ada belajar facial expression, olah rasa juga sebenarnya untuk membawakan lagu supaya lebih bagus gitu kan. Tapi yang pastinya beda gitu. Jadi di sini aku tuh belajar untuk membedakan yang mana ekspresi buat perform sama buat acting, karena aku sempat kebawa juga pas acting tuh kayak lagi perform JKT gitu, dramatis banget gitu kan. Gimana contohnya? Ya bahkan kadang-kadang Azizi juga kebawa misalnya Sambil kayak nari, dance-nya, iya. gerak-gerik dance-nya tuh kebawa pas lagi actingnya juga gitu. Bahkan scene yang aku jalan seperti model sampai di bioskop pun akhirnya masuk. Karena aku jalannya tuh terlalu gitulah gitu kan. Cuma kan hantu jalannya masa slay banget kan? Enggak Mungkin gitu. itu habit kali ya. Enggak, karena dia setiap kali habisin jadi setan atau segala macam dia harus teriak, wah, cut. Slay. Sumpah setiap abis cut aku selalu kayak yes. Bahkan habis nangis kan, terus kayak Cut, slay. Harus ada ya, Zay? Iya. Langsung very slay. Yes banget nih orang, nggak disengaja tau sebenarnya aku jawab, aku tau. Nggak, sebenarnya aku nggak pernah begitu ngalamin yang Bukan yang waktu itu serem banget, boleh ceritain. Ini mau cerita kok. Sabar. Astagfirullahaladzim. Gimana, Zay? Ya, nggak tahu sekolah aku tuh SD ya. Apa sih, kenapa? Nggak ada, lanjut. Nggak pernah sih aku ngalamin yang horor-horor, tapi toilet sekolah aku emang serem aja sih. Nggak, sekolah aku sih serem deh, atau nggak emang semua sekolah serem nggak sih rasanya? Iya, dibilangnya tuh dulu bekas rumah sakit. Dulu kelas kamu nih ruang operasi gitu kan. Tapi kenapa semua sekolah ya kayak Iya, tapi aku juga sempat mikir gitu, apakah zaman dulu tuh kayak kuburan dibikin rumah sakit baru jadi sekolahan, dan sekolahan tuh harus di rumah sakit. Bisa jadi karena mungkin bangunannya udah strukturnya belum Iya. bagus buat Jadi sekolah juga. gitu ya. Tapi kok dipikir-pikir, kenapa bisa ada lapangan di tengah? Emang orang di rumah sakit main lapangan? Kuburannya kan? Kuburannya diinjak-injak. Di Itu semen, kita gitu. Diratain. Nggak bayanginnya ya. Iya. Kayak dulu aku ada si bangku kosong pas di kelas. Jadi Tempatnya kayak Vanessa.
Jadi kayak ada gimana sih Zo? Aduh, yang gini-gini nih. Iya, jadi di kelas 5 SD gitu ada bangku yang nggak boleh didudukin gitu. Karena kalau misalnya murid yang pernah ada di situ pernah gantung diri. Bener pernah gantung diri, terus kayak di gantung dirinya tuh di Sehi. enggak tangga gitu, terus kayak ada lorong gitu. Ih, serem banget. Serem banget. Ini katanya itu bener-bener SD. Ya ampun, kasihan banget. SD. Tapi ini beneran Kak Gaby lihat orangnya. Enggak dong. Oke. Iya, pada jenis gitu. Jadi nggak boleh didudukin, katanya marah kalau misalnya didudukin. Tapi guru-guru percaya? Itu mitosnya. Apa ya itu percaya nggak percaya gitu. Tapi nggak ada yang dudukin sampai sekarang gitu. Yang di samping pun juga nggak ada yang mau buat duduk di situ gitu. Kosong. Masih belum lulus. Kamu lah sekali-sekali. Ya, yang penting harus nonton lah atau enggak apa? Macam apa? Atau enggak kalian pantas mati. Apa ya, film yang wajib ditonton sih, karena di sini bukan cuma menyeramkan ya, tapi bakal ada kehangatan di dalam filmnya gitu loh. Ada romansnya, ada humornya juga. Jadi pas keluar dari bioskop tuh kayak oh my god. Nyesel, oh enggak ya? Gak nyesel juga, gak nyesel. Justru jadi kayak overwhelming gitu. Overwhelming promo macam apa gitu. Justru semuanya kerasa gitu, kayak takutnya dapet, terus kayak ih, ngeliat Raka sama Dini, oh my god, gue mau kayak gitu banget. Gue mau kayak gitu jadi hantu. Gitu sih. Anak-anak bioskop. Jangan lupa nonton Kalian Pantas Mati tanggal 13 Oktober di Cinepolis Cinemas. Jangan lupa nonton ya.